Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita waktu sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang merupakan taman-taman surga, yang mana Rasulullah mengatakan ketika kalian kaum muslimin mendapati taman-taman itu, maka mampirlah atau duduklah, karena di situ banyak dari rahmat Allah dan termasuk dari taman-taman surga. Alhamdulillah, fi hadzal masa al-mubarak insyaallah nahnu naltaqi maratan ukhra fi liqa'ana hadza fi dirasatana hadza fi ad-dars lughatul arabiyyah. Alhamdulillah, untuk kesempatan sore kali hari ini kita ada sedikit perbedaan, yang mana kita telah sampai di bab yang begitu banyak dan tentu kita juga memerlukan adanya upgrade ilmu, yang mana upgrade ilmu di sini dari segi nahwu dan sharaf, yang merupakan ilmu alat dalam memahami bahasa Arab. Dan tengah-tengah kita kali ini kita akan bersama-sama belajar, yaitu Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah, atau ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang mana kitab ini merupakan kitab muqarrar yang biasa digunakan atau banyak digunakan sekarang di ma'had atau pesantren. Ya, pengalaman kami di pondok dulu ini menggunakan kitab ini selama 1 tahun dalam belajar nahwu dan sharaf. Yang mana masya Allah di sini sampulnya sudah berbeda, karena kami dulu cetakan kelima ya. Dan sekarang sudah kecetakan ke-47 kitab ini. Ya. Jadi dicetak ini tahun 2007, sekarang sudah 2023 dan mungkin umurnya sudah 17 tahun ya kitab ini. Ya, insyaallah kita akan belajar menggunakan ini nanti selang-seling. Jadi di pertemuan yang akan datang kita menggunakan kitab Bainah Arabiyah Baina Yadaik, dan sebagai penguatnya kita juga perlu memerlukan ilmu-ilmu alat yang lainnya, dan salah satunya adalah nahwu dan sharaf. Taib, sanaqra hadzal kitab. Qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab dan mengutus utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab. Para ulama pembela as-sunnah menerangkan Al-Quran dan Al-Hadis dengan bahasa yang sama. Dengan demikian, mempelajari bahasa Arab adalah bagian dari din atau agama. Hukum mempelajarinya wajib bagi umat Islam yang mampu dan bertanggung jawab atas tersebarnya Islam di permukaan bumi ini. Karena tidak mungkin memahami dinul Islam dengan pemahaman yang benar melainkan dengan bahasa Arab. Untuk menunaikan kewajiban di atas, alhamdulillah, berkat rahmat Allah dan taufiknya, telah tersusun kitab kecil yang berjudul Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Kitab ini merupakan kitab awal untuk memperkenalkan bahasa Arab kepada para penuntut ilmu pemula dalam waktu yang relatif singkat, insya Allah mudah dipahami. Kitab ini awalnya kami tulis dengan tulisan tangan, lalu berlanjut dengan mesin ketik biasa, dan kami ajarkan kepada santri kami di pondok pesantren Darul Islah, Serikaton, Ringin Rejo, Kediri, Jawa Timur, yang pada waktu itu dikepalai oleh Al-Ustadz Zaini Mustafa rahimahullah. Lalu kami mencoba membuka ma'had pondok pesantren baru yang kami beri nama Ma'had Al-Furqan Al-Islami di Desa Serowo, Sidayu, Gresik, Jawa Timur. Dan kami uji coba kitab ini dengan kami ajarkan di ma'had. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, kitab ini membawa hasil yang cukup menyenangkan. Yang dimaksud dengan keberhasilan di sini ialah untuk membaca kitab gundul dan menerjemahkan, bukan dari sisi percakapan bahasa Arab,
Hal ini dikarenakan waktunya relatif singkat, sedangkan untuk muhadatsah atau percakapan diperlukan perbendaharaan kata yang banyak dan waktu yang lama. Kitab ini disusun dengan mulai mengenalkan kaidah shorof atau pembentukan kata dan perubahannya, dengan harapan bila pelajar sudah paham akan beralih kepada cara penyusunan kata atau i'rab. Inilah kunci yang utama yang kami buat untuk pedoman dan yang telah dipraktikkan dengan hasil yang cukup menggembirakan sekalipun masih banyak kekurangan. Selanjutnya kitab ini diketik ulang dengan menggunakan komputer oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Abdurrahim hafizahullah dengan tambahan dan penyempurnaan sampai tercetak kelima kalinya. Hanya saja waktu itu kami belum sempat untuk meneliti ulang disebabkan oleh banyaknya kesibukan. Alhamdulillah atas rahmat Allah kemudian bantuan Al-Ustadz Rahmat Hadi hafizahullah pengajar tetap kitab ini yang telah memberikan banyak masukan sehingga sempat memurojaah mempelajari kembali dan membetulkan serta menyempurnakan hal-hal yang dianggap perlu. Demikian pula telah diteliti ulang oleh Al-Ustadz Ahmad Sabik bin Abdul Latif hafizahullah dan ditambahi dengan soal-soal latihan. Maka atas kebaikan semua asatidzah dan jerih payahnya kami doakan semoga Allah membalas mereka semua dengan balasan yang lebih baik dan insya Allah membalas mereka semua menjadi amal jariahnya yang pahalanya akan diambilnya kelak pada hari kemudian. Kitab ini insya Allah ditetapkan sebagai muqarrar kurikulum pengajaran Qawaidul Lughah di Ma'had Al-Furqan Al-Islami tingkat tsanawiyah atau SMA. Tak lupa kami berpesan kepada pembaca, kami tetap berharap partisipasinya. Bila menjumpai kesalahan, baik karena salah cetak atau lainnya, kami harap sudi memberitahukannya kepada kami demi perbaikan di kemudian hari dan kami doakan jazakumullahu khairan katsiran atas ketulusan dan keikhlasannya. Allahu waliyut taufik wassadad. Sidayu jam 10 malam 6 Jumaditsani 1428 21 Juni 2007 oleh Abu Muhammad Aunur Rafiq bin Gufron. Baik. Kita bahas sedikit bahwa kitab ini merupakan hasil karya dari para asatidzah di Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik ya. Yang mana ini sudah cukup masyhur ketika kami mempunyai teman dengan alumni yang dari Al-Furqan biasanya mempunyai kemampuan bahasa yang bagus ya. Kemampuan bahasa bagus, nahwunya bagus dan sehingga menjadi patokan dan rujukan pesantren-pesantren saat ini bahwa ini merupakan contoh dari pesantren yang bagus di Gresik ya, yang merupakan mudirnya ini Ustadz Aunur Rafiq bin Gufron. Dan merupakan adab ketika kita membaca kitab itu harus diawali dengan qaul muallif hafizahullah atau rahimahullah ya, karena ini merupakan bentuk ta'zim kita kepada ulama yang mana mereka telah membuat atau menuliskan kitab-kitab ini yang insyaallah berguna bagi umat muslim semuanya ya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke pembahasan kita. Silahkan dibuka sudah kami kirimkan fotonya di halaman yang pertama di bab 1 muqaddimah. Di grup kajian ada. Kirimkan. Grup kajian RSR Bunda itu ada halamannya. Belum ada ya? Oh, sebentar. Di situ nanti insya Allah kita akan bersama-sama membahas seputar nahwu dan shorof yang merupakan alat sebagai penunjang bahasa Arab. Sudah ya? Kita langsung masuk ke bagian yang pertama tentang qawaidil shorf atau kaidah-kaidah shorof. Di sini kami minta untuk membaca, nanti kami bantu jelaskan. Tafadhol Kang Zul, bisa dibaca halaman 3 Al-Babul Awwal Muqaddimah. Ya. Jangan lupa qaulul muallif hafizahullahu taala. Jadi sebentar, jelaskan sedikit.
Ya, sebagai panduan nanti kalau kita ingin membaca, jangan lupa untuk mengatakan qalal muallif. Qala muallif itu maknanya apa? Maknanya adalah berkata penulis ya. Bisa hafizahullah kalau orangnya masih hidup, ulamanya masih hidup. Kalau sudah meninggal berarti rahimahullah. Masih hidup ya, Ustaz? Masih hidup. Qalal muallif hafizahullah taala. Qala al-muallif hafizahullah taala al-kalam Al-babul awal. Dibaca dulu. al-babul awal Muqaddimah. muqaddimah bab 1 muqaddimah al-kalam susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Kata al-kalam ada 3 macam. Kata kalimah. Kata kalimah ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Ya. A. Isim yaitu kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan keterangan waktu. Contoh. Ma'un Ma'un. burtuqalun tufahun darsun ilmun bi'ru al-baitu al-ma'hadu al-ustadhu at-talib al-an ghadan syahrun yaumun amsi nadifun wasikhun kabirun shaghirun. Baik, hasbuk. Cukup. Kita jelaskan sedikit tentang kalam. Ya, kita sambil menulis ya. Di sini kita perlu ketahui bersama di dalam bahasa Arab ada yang namanya al-kalam. Al-kalam diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah sebuah kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalau dikatakan kalam itu kan artinya sebuah perkataan ya, kalau kalam itu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab kalamu, al-kalamu itu artinya adalah kalimat. Dan sini al-kalam merupakan susunan dari kalimah. Nah, perlu diketahui bersama ya. Kalimatun sama kalimat di dalam bahasa Arab itu beda ya. Lalu kalau kita ngomong kalimat itu kalau dalam bahasa Arab al-kalam. Tapi kalau kita bilangnya kalimatun ini artinya adalah kata. Ya, perlu digarisbawahi. Jadi kalau kita mengatakan sebuah kata berarti kalimatun. Sini. Yang mempunyai arti sempurna. Dan kalimat al-kalam atau kalimat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada isim, fi'il atau fi'lun, dan huruf atau harfun. Ya, apa saja ini artinya ini? Kita bahas yang pertama yaitu isim. Isim merupakan kata yang menunjukkan kata benda atau kata sifat dan kata keterangan waktu. Bisa juga isim itu digunakan sebagai nama orang, ya bisa. Contohnya kita artikan bersama-sama di sini ya, yang merupakan dari isim. Maun, makna maun? Apa arti maun? Air, sahih. Kemudian burtuqalun, jeruk, sahih. Ini jeruk ya. Ini bisa ditulis juga supaya menjadi referensi nanti kalau kita menghafal. Tufahun, apel. Terus kemudian darsun, pelajaran. Kemudian ilmun, masyhur ya, ilmu tuh ilmu. Dan perlu diingat tadi Kang Zul ketika membaca itu kita harus membacanya kalau di nahwu sharaf
membacanya secara penuh. Tidak boleh ilm atau at-talib, enggak boleh seperti tadi dibaca lengkap. Ilmun. Contohnya at-talibu berarti at-talibu. Tidak boleh at-talib, siapa enggak boleh. Karena di nahwu itu pokoknya garis besar mempelajari nahwu adalah mempelajari akhir harokat sebuah kata. Ini nanti yang kita pelajari. Nanti bisa jadi fathah, bisa jadi kasroh, bisa jadi sukun, itu gimana nanti kita pelajari. Kemudian al-bi'ru, sumur. Al-bi'ru itu sumur ya. Kemudian al-baitu masyhur, al-baitu rumah, al-ma'hadu pesantren, al-ustadzu ustad, at-thalibu itu murid, al-an sekarang, al-ana sekarang. Kemudian godan besok. Al-an termasuk isim. Sekarang kan kata ketangan waktu kan dia. Kemudian syahrun, syahrul Ramadan alladzi, berarti bulan Ramadan. Dan di bahasa Arab itu dhammatain itu ada yang seperti ini, ada yang kayak gini. Ini ya. Ini bisa digunakan di Madinah kalau gini, kalau Madinah atau Mekah. Kalau ini di Indonesia biasanya. Kemudian berikutnya yaumun, hari. Kemudian amsi, kemarin ya. Perlu diingat. Jadi ini merupakan keterangan waktu ini ya. Dari sini al-an sekarang, besok, bulan, hari, kemarin. Kemudian nadhifun, bersih. Nadhifun bersih ya. Lawannya bersih? Wasih. Wasikhun. Kemudian kabir besar dan sogir kecil. Ya. Di sini kita masuk berikutnya, tanda-tanda isim. Tafadhol Kang Zul lagi baca tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim. Jangan lupa qolal muallif. Muallif. Qolal muallif. Tanda-tanda isim. Satu, menerima tanwin. Dibaca fathatain. Misal yaminun, yaumun, kabirun, qalamun, kitabun. Dua, menerima Alif lam. misal al-yamin, al-yaum. Dibaca lengkap al-yaminu. Al-yaum, al-kabiru, al-qalamu, al-kitabu. Tiga, didahului oleh salah satu dari huruf nida atau panggilan ya. Misal Ya, bukan ya ya. Ya. ya, misal ya Muhammad, Muhammadu. ya Muhammadu, ya Ustazu. Ya. Terus berikutnya, gambar berikutnya. Empat, diawali salah satu dari huruf jar. Misal ala kursi, ala kursiyin, Kis kursiyin. ala kursiyin, fil bait, fil baiti. Ya. Macam-macam. Huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, ka, bi, li. Ya. Lima, bersambung dengan isim lain. Kata majmuk, misal kitabun Nahwi. nahwi, baitu Muhammad, Muhammadin. Ya, kita bahas. Pertama, kita golongan dulu bahwa bagaimana caranya kita mengetahui ini isim, ini fiil atau ini huruf. Ya, di sini kita belajar bersama-sama tanda-tanda isim. Ya, kita tulis lagi.
tanda-tanda isim ini ada banyak. Ya, tanda-tanda isim atau kita bisa menggolongkan nanti termasuk isim sesuai dengan bawah ini ya. Yang pertama adalah menerima tanwin. Jadi setiap kata jika di belakangnya ada tanwin berarti menunjukkan dia itu adalah isim. Contohnya yang ada di sini, sebutkan satu yang mana termasuk isim dari ini yang menerima tanwin. Burtukolun, maun, burtukolun sahih. Burtukolun, maun. Ini termasuk isim karena di belakangnya ada tanwinnya. Terus Ustaz, bagaimana ketika kita menggunakan tanwinnya seperti ini? Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Nanti misalnya ini bisa jadi burtukolin atau burtukolan, itu seperti apa? Nanti kita bahasnya lebih jauh lagi. Yang penting kita sudah bisa mengklasifikasikan ini termasuk dari isim karena tandanya salah satunya adalah dhammatain. Masuk yang kedua. Yang kedua adalah menerima alif lam. Ya, setiap kata yang ada alif lamnya itu termasuk dari isim. Jadi jangan sampai terkecoh. Nanti ketika kita membilangkan fiil kan kata kerja. Kalau isim kan kata benda. Jadi fiil itu tidak mungkin, fiil itu kata kerja tidak mungkin ada alif lamnya, ada tanwinnya. Ya. Misalkan fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'alu. Itu tidak ada tanwinnya. Nah, yang kedua tandanya adalah alif lam. Sebutkan satu dari tanda-tanda isim yang menggunakan alif lam. Al-bi'ru, al-an sahih. Al-bi'ru. Kemudian al-an, at-talibu bisa ya. Al-ana ini merupakan tanda-tanda isim karena di depannya ada alif lamnya. Dan perlu digarisbawahi, ketika sebuah kata sudah menggunakan alif lam di depannya, dia tidak boleh harokat terakhirnya itu ditanwin. Contohnya at-talibu. Ini tidak boleh dibaca at-talibun, tidak boleh ya, karena dia didahului oleh alif lam. Namun jika tidak ada alif lam ini dihapus, maka cara membacanya adalah talibun. Seperti itu ya. Contohnya gini, talibun. Jadi setiap ada alif lamnya, maka dia tidak boleh memakai tanwin. Namun jika dia tidak ada alif lamnya, maka diperbolehkan menggunakan tanwin. Mengapa harus menggunakan ini? Nanti kita akan belajar lebih jauh lagi. Di sana nanti ada ma'rifat, ada nakiroh gitu ya. Kemudian yang ketiga, didahului oleh salah satu dari huruf nida. Huruf nida itu tandanya cuma satu ya. Di mana-mana cuma satu, yaitu ya. Ya ini artinya adalah wahai. Makanya orang-orang Arab itu kalau memanggil seseorang itu selalu memakai ya. Ya Muhammadu, ya Ahmadu, ya Hasanu, gitu ya. Ini wahai. Contohnya ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Kemudian yang keempat katanya adalah diawali salah satu huruf jar. Huruf jar. Apa sih huruf jar? Huruf jar merupakan rangkaian sebuah kata yang dia itu memerlukan kata setelahnya. Jadi dia cuma misalkan, oke, kita jelaskan dulu. Huruf jar ini contohnya adalah ada banyak, tapi kita sebutkan di sini ada min. Min ma makna min? Min aina? Dari. Min itu dari ya. Terus ila, ke. Ila itu ke ya. Ila aina, ke mana. Nah ini kalau kita artikan sendiri min, ila, ini nggak bisa dijadikan sebagai isim atau kata benda. Jadi dia akan menjadi sempurna ketika ada kata benda di setelahnya. Misalnya ila madrasatin. Contohnya, nah ini penggunaan kasrotain ya, seperti yang di atas tadi. Penggunaan tanwin sama di sini, berarti dia menunjukkan adalah isim. Ditambah lagi ada huruf jar setelah sebelumnya, ila. Nah di sini ila, kemudian ada
Ala, mana ala? Atas. Atau di atas juga bisa. Fi ada dua ya. Fi itu bisa di atau di dalam. Kemudian ka seperti. Kalau bi dengan sahih. Kalau li untuk. Li itu untuk ya. Oke, contohnya misalnya Alkitabu alas saburo. Ini kitabnya di atas saburo. Beda nggak kalau seperti ini? Kalau gini boleh nggak? Alkitabu alas saburo. Betul atau salah? Seperti ini. Dalam segi dari bahasa Arab. Jawabannya salah ya. Kalau di ini kan berarti artinya adalah fauqa penggunaannya. Contohnya seperti at-ta'iratu fauqas samai. Pesawat di atas langit. Nah, jadi penggunaan ala dan ini ya. Ala dan fauqa itu beda penggunaannya. Tapi sama-sama artinya di atas. Lalu bagaimana membedakannya? Untuk ala ini untuk benda yang menempel langsung di atasnya seperti ini. Kalau fauqa ini bendanya itu di atasnya tidak menempel. Tapi sama-sama artinya di atas. Seperti ini, ya. Berikutnya kita masuk ke tanda yang keenam, yaitu bersambung dengan isim lain atau kata majemuk. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kata majemuk itu kan sambungan dua kata ya, misalnya kaca, mata, atau misalnya apa contohnya? Jas, hujan, gitu ya. Namun berbeda di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab kalau kita mengartikan jas hujan, mana jas hujan? Bahasa Arabnya apa? Jas hujan kemarin mi'tofun. Mi'tofun ya. Kemudian kacamata apa kacamata? Nadhara. Nadharatun. Nah, itu nggak bisa. Itu bukan termasuk dari kata majemuk. Tapi dalam bahasa Arab kata majemuk ini arti contohnya adalah kitabun nahwi. Ini contohnya. Jadi artinya ini kitab nahwu gitu ya. Atau biasanya di dalam nahwu itu artinya adalah mudhafun ilaih, istilah untuk penggunaan kata majemuk. Jadi kata mudhafun ilaih ini artinya adalah disandarkan gitu ya. Jadi kitab ini disandarkan ke nahwu. Jadi kitabnya nahwu. Terus contoh lagi Baitu Muhammadin. Rumahnya siapa? Muhammad. Ini merupakan kata majemuk dalam bahasa Arab. Dan ini termasuk dari bagian isim. Seperti itu. Cukup di sini ada yang ditanyakan dulu? Jelas ya, cukup jelas ya insyaallah ya, mudah insyaallah. Berikutnya masuk ke fi'il. Tafadhol, Iqra. Masuk ke yang bagian B, kata kerja. Qala al-muallif hafizahullah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. B. Fi'il. Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Fi'il terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Fi'il madhi, kata kerja waktu lampau. Contoh alimun, Alima. nasara, sami'a, kataba, jalasa. 2. Fi'il mudhari, kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Contoh ya'lamu, yansuru, yasma'u, yaktubu, yajlisu. 3. Fi'il amr, kata kerja perintah. Contoh i'lam, unsur, isma', uktub, ijlis. Lanjut lagi. Gak apa lanjut ya. Langsung huruf. C. Huruf. Kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain, isim atau fi'il. Contoh hal, wa, humma, inna, au, qad, saufa. Taib, barakallahu fikum. Taib, kita artikan bersama-sama. Di sini kita perlu pelajari bersama yang kita masuk ke bagian B. Fi'il. Fi'il merupakan artinya adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Dan fi'il di sini menjadi 3 macam ya.
Bentar. Ya. Pertama apa tadi? Fi'il madhi. Oh ya, siap. Ada fi'il madhi dan fi'il mudhari' dan fi'il amr. Mungkin yang sebelah sini aja. Nah. Ya, sampai situ aja. Bawahnya juga nggak apa bawahnya. Sip. Jazakallah. Kita masuk ke bagian yang B ya. Yang B adalah fi'il atau kata kerja. Ini beda dari isim ya. Isim kan kata benda, kalau kita fi'il kata kerja. Ada 3 macam. Yang pertama adalah fi'lul madhi atau sebuah kata kerja yang menunjukkan kata lampau, masa lampau. Contohnya di situ adalah alima. Alima itu kalau diartikan jadinya adalah dia telah mengetahui, telah ya. Telah mengetahui. Atau tahu, telah tahu, itu juga bisa. Kemudian di sini adalah nasoro. Nasoro ini dimenangkan atau menang. Memenangkan juga bisa. Bisa kan nasarullah gitu. Allah nasarallahul mu'minin misalnya. Allah tuh telah memenangkan kaum muslimin seperti itu. Nasoro sama. Ini artinya adalah telah. Dan perlu diingat di dalam fi'lul madhi itu harokat terakhirnya nih ya di sini. Harokat terakhir ini selalu fathah. Ya, selalu fathah. Tidak pernah nasoru atau nasori, nggak boleh. Itu nggak ada. Kemudian berikutnya ada sami'ah. Mana sami'ah? Mendengar. Telah mendengar ya. Kemudian berikutnya kataba. Telah menulis. Kemudian jalasa, duduk ya, telah duduk. Masuk ke bagian kedua. Bagian kedua merupakan fi'lul mudhari' atau kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Sekarang atau akan datang ya. Contohnya di sini ada ya'lamu. Contoh di sini sama ya. Maka ketika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, dia artinya adalah sedang mengetahui. Kemudian kalau yasma'u misalkan, yasma'u mana yasma'u? Sedang mendengarkan. Sedang mendengar gitu ya. Yansuru telah sedang memenangkan. Yaktubu, yajlisu, dan duduk. Oke, paham ya di sini? Kita masuk ke 3, fi'lu amrin atau kata kerja perintah. Perintah. Kata perintah di sini contohnya i'lam. Maka diartikan itu menjadi ketahuilah. Objeknya siapa kalau ketahuilah? Berarti ngajak ngomong siapa? Kamu atau dia? Kamu. Nah, nanti kita bahas juga nanti di bagian sorof nanti ada. I'lam berarti mengartikan adalah ketahuilah. Kalau artinya unsur berarti menangkanlah. Pokoknya ada lahnya lah di belakangnya. Kalau yang fi'il amr tuh mudahnya gitu. Isma' berarti dengarkanlah. Uktub tulislah. Ijlis sering duduklah. Kalau silakan duduk nggak ada, berarti ijlis saja, ijlis gitu aja. Tafadhol gitu ya. Nah di sini dipahami ya, ada 3, ada fi'il madhi, fi'il mudhari' atau dan fi'lu amrin. Ada 3 yang menunjang di bagian fi'il. Nah ini juga perlu diketahui nih, kalau bagian mudhari' itu juga tidak ada tanwinnya. Selalu dia bukan tanwin. Ya'lamu, bukan nggak pernah. Ya'lamun tuh nggak pernah. Karena dia merupakan kata kerja, fi'il. Beda dengan isim. Kalau isim dia harus menggunakan tanwin sebagai penjelas bahwa dia adalah kata benda. Seperti itu. Kita masuk yang ketiga, huruf atau harfun.
Sama ya. Ini kata serapan dari bahasa Arab ternyata. Huruf tuh dari harfun. Harfun ini mufradnya, kalau jamaknya hurufun. Makanya bahasa Indonesia ini merupakan kata serapan dari kata jamaknya nih, hurufun. Ini kata yang kurang berfungsi kecuali yang ketika dia bersambung dengan kata yang lain. Kayak misalnya ini tadi ya. Gila, ini termasuk huruf ini. Allah itu termasuk huruf. Tapi ini huruf jar. Nah, huruf jar ini bisa jadi isim kalau dia sesudahnya ditambahi dengan kata benda isim. Maka di sini dia huruf jar, masbukun biharfi jarin, didahului oleh huruf jar. Lalu huruf ini contohnya adalah, dan ini biasanya dia ini sifatnya ketergantungan. Kalau huruf ini pokoknya dia nggak bisa berdiri sendiri, harus menempel dengan yang lain. Nah, huruf ini secara umum dia bisa masuk ke fiil, bisa masuk ke isim, bisa fiil, bisa isim. Contohnya hal. Hal mana hal? Apakah? Kemudian wa dan thumma. Kemudian inna, sungguhnya. Au itu atau. Kemudian qad, sungguh atau bahwasanya juga bisa. Saufa, akan datang. Oke, inna ya. Inna ini sesungguhnya. Dulu waktu kali belajar itu sampai diartikan perkata seperti ini. Sesungguhnya atau bahwasanya juga bisa. Kalau Fa termasuk. Fa gini kan? Maka masuk. Sin juga bisa. Sin termasuk. Dan lain-lainnya. A ini juga termasuk. A ini apa mana A? Apakah sahih? Tuntas. Baik, kita masuk ke bab atsani. Sampai sini dipahami ya insyaallah ya. Untuk pembelajaran dasar di nahwu yang akan kita pelajari. Pokoknya kita harus khatam dulu nih. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Kalau iklan kan ketahuilah, kalau kamu ketahuilah kamu ya. Kalau dia tadi apa? Dia. Nah, oke. Dia nggak bisa dipakai ketika fiil amr. Jadi iklam atau fiil amr ini digunakan untuk seseorang yang di depan kita, gitu ya, insyaallah. Baik, kita masuk ke al-babu ats-tsani. Tafadhol iqra al-babu ats-tsani. Gambar yang ketiga insyaallah. Qala al-muallif hafizahullah, al-babu ats-tsani. Al-ismu min haitsu qawaidus sharfi. Ya. Bab 2, isim ditinjau dari kaidah shorof. Kaidah shorof, kaidah khusus pada pembentukan kata dan perubahannya, baik karena pengurangan atau penambahan huruf. Kebanyakan kata tersusun dari 3 huruf, kemudian diikutkan pada wazan atau timbangan. Fa'al. Contoh, fa'ala jalasa. Itu buat Ya. atas bawah. Betul. Fa'ila sariba. Fa'ula ka'uma. Fa'ala daqqa. Fa'ala farro. Ya, cukup. Oke, kita masuk ke bab yang kedua. Al-ismu min haitsu qawaidun sharfi, atau isim ditinjau dari kaidah sorofnya. Jadi kita kan belajar dari kaidah. Jadi kan kita di awal ini kita masih belajar kaidah sorof atau perubahan kata. Nah, kaidah sorof ini merupakan kaidah khusus pada pembentukan kata dan perubahannya, baik karena pengurangan atau penambahan huruf. Oke, kita bahas dulu ya. Gak apa, terus saja. Masuk ke bab 2 ya. Bab 2 kita harus memahami dulu kaidah sorof. Kaidah sorof ini merupakan dasar ketika nanti kita sudah
lompat jauh atau ingin mengartikan sebuah kata. Kebanyakan kata tersusun dari 3 huruf. 3 huruf saja ini. Ini dasarnya ini dulu. Jadi kaidah sorof ini banyak kata ini tersusun dari 3 huruf. Terus nanti ketika ada pengurangan atau penambahan seperti apa, nanti akan bahas lebih jauh lagi. Pokoknya kita paham dulu bahwa kaidah sorof ini terdiri dari terbangun dari 3 huruf ini. Yaitu adalah fa, a, dan la. Ini dasarnya dulu. Fa'ala ini menjadi dasar kaidah sorof. Nanti ini akan ada timbangannya di situ ya. Kemudian diikutkan pada wazan atau timbangan. Nah, jadi kita dalam bahasa Arab ini merupakan bagian terpenting ketika kita ingin mengklasifikasikan sebuah kata. Misalnya adalah istaf'ala, berarti kan itu masuknya wazan apa? Nah, nanti ada wazannya namanya istaf'ala atau istakhroja, berarti masuk ke wazan apa? Istaf'ala. Kalau fa'ala ini masuk ke mana misalnya? Misalnya masuknya ke qara'a. Seperti yang kita jelaskan dulu. Jadi ini menjadi bagian dari sebuah kata. Makanya kan biasanya dipecah. Fa'ul fi'li. Nanti misalkan kita ingin menuliskan tadi qara'a ya. Qara'a mana qara'a? Membaca. Maka yang termasuk fa'ul fi'linya apa? Jadi gini, kita mengartikan manakah qaf ini dari 3 dasar ini masuk ke fa, ain atau lam yang qaf kira-kira. Nah, dalam bahasa Arab kita menyebutnya adalah fa'ul fi'li. Nah, fa-nya fi'il tuh berarti ko-nya ini ya. Huruf qaf ini termasuk dari fa. Terus ro ini masuk ke mana? Ain atau lam? Ain. Masuk ke ain. Sesuai urutannya ya. Fa, a, la. Fa, a, la. Qara'a. Jadi ini kayak rumusnya itu loh. Jadi wazan itu kayak rumus. Wazan itu rumus. Nah, rumusnya qara'a itu ko-nya itu fa, ro-nya itu ain, hamzahnya ini adalah lam. Makanya kalau dalam bahasa itu penjelasannya panjang. Qafnya itu fa'ul fi'li, ro-nya ainul fi'li, hamzahnya itu lamul fi'li. Dan di sini rumus-rumusnya saya akan memberikan rumus ya. Ini ada rumusnya. Pertama adalah rumus pertama ada fa'ala. Kemudian rumus kedua ada fa'ila. Ini kalau nggak salah ada berapa? Ada banyak kalau nggak salah. Saya kurang hafal. Kemudian yang ketiga ada fa'ula. Kemudian yang ketiga lagi ada yang keempat ada fa'ala lagi. Sama ini. Kemudian ada lagi fa'ala. Ini rumus dasar. Ketika kita ingin membuat atau mengklasifikasikan sebuah kata, ini merupakan dasarnya sebuah kata. Misalkan kita mendapatkan di sebuah bacaan ada tulisannya hasuna. Wah, ini hasuna ini masuk ke rumus mana? Masuk ke rumus mana kira-kira? Hasuna. Fa'ula. Ini ya, fa'ula. Oke, lagi. Syariba masuk ke rumus mana? Fa'ila. Seperti itu ya. Sejauh itu seperti itu. Nah, untuk yang dua terakhir ada dako dan farro. Oke, dako dan farro. Dako dan farro. Ini sebetulnya adalah tersusun dari 3. Dako. Ini sukun, ini dako. Ini seperti ini hasilnya. Namun tidak bisa, makanya dia disatukan menjadi satu. Dako. Jadi tidak bisa ya berkumpul menjadi satu huruf seperti ini. Dako dan farro ini faroro atau farro gitu nggak salah. Lupa. Nanti kita akan berusaha sedikit untuk dako dan farro, akan kami jelaskan dulu nanti insyaallah. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Pokoknya ini dasarnya kaidah sorof itu terdiri dari 3 huruf. Ini ya, ini rumusnya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, dan fa'ala. Seperti itu. Kita masuk ke bab berikutnya, fasal pertama. Di gambar yang terakhir. Isim ditinjau bangunan huruf akhirnya.
Baik, sa'aqra ya, saya akan bacanya. Qala al-muallif hafizahullah taala, al-faslul awal al-ismu bin nadhri ila bunyatihi. Fasal pertama, isim ditinjau bangunan huruf akhirnya. Ya, di sini kita akan melihat bukan harokatnya dulu, kita belum masuk ke harokatnya, tapi kita masuk ke bangunan huruf terakhirnya. Isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya ada 4 macam, yaitu yang pertama, A. Isim maksur. Isim maksur adalah isim atau kata benda yang diakhiri dengan huruf alif atau alif bengkong, yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Dan yang B, isim mankus. Isim mankus adalah isim yang diakhiri dengan ya, yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ya, isim maksur tadi diakhiri dengan alif dan isim mankus diakhiri dengan huruf ya. Yang C, isim mamdud. Isim mamdud adalah huruf sebuah kata atau isim, kata benda yang akhirnya itu diakhiri dengan huruf hamzah, yang sebelumnya adalah huruf alif. Yang D terakhir ada isim sahih. Isim sahih merupakan isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. Ya, ada 4 ya berarti ya. Kita perlu sedikit terbingung-bingung ini. Ini merupakan proses belajar, termasuk kami dulu ketika belajar ini cukup kesulitan ya. Dan ternyata Allah mudahkan, sekarang bisa memahami lebih jauh lagi tentang isim-isim ini. Ya, kita bahas pertama ada isim maksur. Oke. Satu ada isim maksur. Isim maksur merupakan kata benda yang akhirnya itu selalu ada huruf alif atau ya. Ini kalau kita rekam biasanya alif bengkok gitu ya. Alif lurus dan alif bengkok. Alif bengkok ini contohnya merupakan mustashfa. Mana mustashfa? Rumah sakit, Masya Allah. Mustashfa. Nah, ini merupakan kata benda yang termasuk bagian dari maksur, karena di belakangnya itu ada alif bengkoknya ini ya. Ini mustashfa. Ini bagian dari isim maksur. Kemudian yang berikutnya ada ad-dunya. Mana ad-dunya? Dunia. Dia termasuk isim maksur tidak? Termasuk, karena diakhiri dengan alif. Dan alif atau ya seperti ini merupakan tanda dari isim maksur. Kemudian masuk ke yang kedua, ini paham ya di sini ya tentang isim maksur. Pokoknya kata benda yang akhirnya hurufnya ini selalu alif atau alif bengkok seperti ini. Kemudian yang kedua ada isim mankus. Isim mankus adalah kata yang di akhirnya itu selalu ada huruf ya-nya. Misalnya al-hadi. Al-hadi ada ya-nya. Nah, ini termasuk tanda bahwa dia adalah kata benda bagian al-mankus. Kemudian contoh yang lainnya lagi. Ad-da'i. Mana ad-da'i? Penyeru ya. Penyeru atau da'i juga bisa. Ini termasuk isim mankus karena akhir katanya diakhiri dengan huruf ya sukun. Beda ya. Ya alif bengkok sama ya sukun beda. Jadi al-mustashfa itu nggak bisa dibaca al-mustashfi, seperti nggak bisa. Beda. Nah, isim mankus kalau dia tidak ada alif lam, maka dia tidak boleh dibaca hadi, nggak boleh. Tapi jadinya hadin. Seperti ini. Karena dia tidak ada alif lamnya, maka huruf di akhirnya yang sukun ini dihapus. Dalam kaidah bahasa Arab dihapus. Jadi hadin. Kalau da'i berarti da'in. Tapi ini juga termasuk bagian dari isim mankus karena alif lamnya itu dia menggunakan ya sukun. Yang ketiga, isim mamdud. Isim mamdud, rumusnya pokoknya isim mamdud itu kalau kata yang di akhirnya ada huruf hamzahnya dan sebelumnya ada huruf alifnya. Misalnya di sini ada dawaun. Mana dawa? Obat ya. Obat artinya ini. Nah, setiap kata yang akhirnya ada huruf alif dan hamzah, maka dia termasuk bagian isim mamdud. Kita ulangi lagi. Isim maksur tandanya rumusnya kalau ada alif dan
alif bengkok. Kalau isim mankus rumusnya harus ada ya sukunnya di belakang. Kalau isim mamdud itu ada hamzah, sebelumnya ada alifnya. Contoh lainnya itu ada nih, insyaun atau ibtidaun. Ibtidaun permulaan kan, ibtidaun. 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 Ini merupakan bagian dari isim mamdud karena ada bagian dari hamzah dan alifnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini paling mudah. Namanya isim sahih. Atau isim yang benar lah ini gitu. Isim sahih ini rumusnya itu paling gampang, yaitu tidak ada tanda dari ketiga tanda isim di sini. Kalau nggak ada ininya, nggak ada ininya, berarti dia termasuk isim sahih. Contohnya qalamun. Termasuk isim sahih tidak? Termasuk, karena tidak ada alifnya, tidak ada ya-nya, dan tidak ada alif dan hamzahnya. Seperti itu. Jadi pahami di sini, insyaallah ya, dipahami ya tentang isim sahih. Jadi keempat bangunan ini, dan ini termasuk bagian yang pertama, al-faslu, memahami isim ditinjau dari bangunan hurufnya. Nah, ini termasuk bangunan hurufnya. Ini bangunan hurufnya, ini termasuk bangunan hurufnya, dan ini termasuk bangunan hurufnya. Insyaallah semoga dipahami. Dan sebetulnya kalau di sini itu ada latihannya ya, latihannya, dan kita bisa mengklasifikasikan ini termasuk isim maksur, isim mankus, isim mamdud, atau isim sahih. Baik. Bisa minta mantu dihapus dulu. Saya akan berikan soal. Saya akan tulis sedikit. Baik. Yang pertama, mabniyun, Kang Zul, termasuk isim maksur. Oke, tulis ya biar mudah. Isim maksur, isim mankus, isim mamdud, isim sahih. Ini itu ada alif atau ya, ini ada ya sukunnya, ini ada alif dan hamzah, ini tidak ada. Oke, mabniyun termasuk mana? Sahih. Betul, ini isim sahih. Nah, ini isim sahih. Kenapa isim sahih? Karena ya-nya ini bukan sukun ya. Ya, ini bukan sukun. Dan termasuk sukun itu kalau dia berharokat sukun ya-nya. Apa? Mabniun. Mabniun artinya tetap. Ya. Atau tidak berubah. Sahra'u. Sahra'u, Ustadz Adi. Termasuk bagian apa? Mamdud, sahih. Ini termasuk mamdud. Mana Sahra? Padang pasir ya. Padang pasir. Tapi berikutnya nih semoga terkecoh. Dr. Ibrahim, Romin. Hah? Kata. Tadi kita udah sampaikan di situ kalau Romin berarti kan ini nggak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam dia jadi apa? Isim mankus. Ini kalau kita dibikin alif lam itu jadi gini. Ar-Romi. Nah, ada ya sukunnya kan?
Ar-Rami. Maka ini termasuk dari isim mankus. Seperti ya. Jangan mengecoh ini. Berikutnya sama kayak ini. Ini termasuk apa ini? Sahih. Musallin. Yakin? Oh, yang tadi isim mankus. Mankus, sahih. Karena kalau dia dikasih alif lam, dia jadinya al-musalli. Musolli ini orang yang sholat. Kalau musola tempat sholat. Kalau musolli orang yang sholat. Kalau shola yusolli sholat. Kalau soliat. Sholatlah. Sholli sholata li waktiha kan itu. Sholatlah tempat pada waktunya. Berikutnya Dalwun, Ustaz Adi. Maksur, mankus, mamdud atau sahih? Sahih, betul. Mana dalwun? Ember. Ini ember maknanya. Berikutnya kita selesaikan satu baris ya. Katibun. Dr. Ibrahim, katibun. Ini termasuk bagian apa? Sahih. Mana katibun? Penulis. Kalau kitabah baru tulisan. Kalau katib itu penulis. Bukan muktab. Muktab bukan. Bukan. Kalau contoh tadi kan mu'alif kan. Mu'alif itu kan dari asal katanya allafa yu'allifu. Jadi dia kata mu'alif itu dia ada rumusnya, betul. Ada rumusnya. Kalau kata katibun ini rumusnya apa? Ada yang tahu? Kataba. Fa'ala, betul, sahih. Ini rumusnya. Ini nanti perubahan kata ini termasuk sorofnya ini. Katibun. Kalau maktubun, mana maktubun? Yang tertulis, maktubun. Kalau maktabun, meja. Terus makatibu itu meja-meja. Makatibu. Gak boleh pakai ini ya, gak boleh makatibun, gak boleh. Harus makatibu. Jamaknya. Kalau perlu jadi parah. Oke, terakhir. Murabbi. Kang Zul. Isim mankus. Si mankus. Sahih. Ini mankus ya. Mana murabbi? Masyhur ini murabbi ini. Yang mempunyai roh. Enggak, murabbi ini dia yang pembimbing. Pembimbing. Makanya kan Allah kan disebut Rabbul Alamin kan. Penguasa atau pembimbing dari alam semesta, Rabbul Alamin. Rabba yurabbi itu artinya membimbing. Jadi kalau murabbi berarti pembimbing. Cukup insyaallah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sedikit sampai di al-faslu al-awwal al-ismu binadhari ila bunyatihi. Oke, kita merujuk sedikit. Kalam tadi mana kalam? Al-kalamu kalimat, sahih. Kalau kalimatun kata. Kalimat terdiri dari 3 macam. Apa saja? Isim, fi'il, harfun atau huruf. Oke, isim itu apa? Kata benda, keterangan dan kata sifat. Contohnya isim. Sahih. Tuma. Nama orang itu termasuk isim, kata benda. Apalagi? Udkur wahidan. Talibun. Banyak. Sekitar sini ini isim semua ini sekitar kita. Misbahun, sahih. Ini termasuk isim. Oke, tanda-tanda isim. 1. Menerima tanwin. 2. Alif lam. 3. Kalau manggil orang. Ya. Ada
Ya, namanya nida. Huruf nida. Panggilan. Yang keempat, diawali huruf jar. Huruf jar contohnya fi, terus min, ala, ka, bi, li. Yang kelima terakhir bersambung kata majemuk ya. Contohnya kata majemuk Baitullah, sahih. Baitullah termasuk mudhof ilaih. Ya, kitabul jadidu, betul. Atau kitabul jadidu, betul. Bukan kitabul jadidu tapi kitabul jadidi. Buku baru. Hasil, belum. Sebutkan satu contoh kata majemuk. Kata majemuk. Meja siapa bisa? Coba. Meja Ahmad artinya apa? Maktabu Ahmad. Maktabu Ahmada. Maktabu Ahmad. Nah, ini kita belajar lagi. Kenapa Ahmad ini enggak Ahmadi, tapi kenapa dibaca Ahmada? Kita belajar. Oke, terakhir fiil. Fiil ada berapa? Sebutkan. Madhi, mudhari', amr. Madhi untuk apa? Lampau. Mudhari', amr, perintah. Insyaallah. Terakhir huruf. Sebutkan contoh huruf. Apakah? Hal. Terus apa lagi? Kemudian. Sesungguhnya. Inna. Atau. Ya. Akan datang. Amsi termasuk huruf enggak? Amsi. Kemarin termasuk huruf enggak? Kan dia satu nih, enggak. Dia amsi itu dia enggak ada tanwinnya loh. Enggak ada tanwinnya, enggak ada alif lamnya. Dia termasuk huruf enggak? Amsi. Laisa. Kenapa? Karena amsi ini keterangan waktu ya. Keterangan waktu. Dan setiap keterangan waktu itu termasuknya adalah isim. Gitu contohnya. Jadi kalau terus gimana kok nggak bisa amsu atau amsa? Ya sudah, kita masuknya ke pembahasan mereka aja. Kembali ke kosakata Arabnya asli. Itu pokoknya amsi. Amsi itu kemarin. Kemarin itu merupakan isim. Oke. Oke, yang berikutnya kaidah shorof tadi tersusun dari berapa huruf? Kaidah shorof? Shorof kan perubahan kata, berarti terdiri dari berapa? 3 huruf. Apa tadi? Fa'ul fi'li, ainul fi'li dan lamul fi'li. Fa'ala, 3 ini. Terakhir, yang terakhir ini ya. Isim ditinjau bangunan hurufnya, berarti ada berapa? 4. Sebutkan 1. Diakhiri alif dan alif bengkok. Ya, itu termasuk apa? Isim Maksur. maksur. Kemudian kedua, mamdud ya. Mamdud. Itu mamdud apa tandanya? Diakhiri hamzah, sebelumnya ada alifnya. Kemudian isim mankus, yang terakhirnya Diakhiri huruf ya ya sukun. Terakhir isim sahih apa isim sahih? Tidak, ya. Tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. Baik, alhamdulillah. Di kesempatan kali ini kita belajar banyak tentang isim dan berkaitan tentang nahwu dan sorofnya. Insyaallah ini sangat berguna sekali ketika nanti kita belajar membaca kitab gundul. Makanya biasanya kalau sudah selesai seperti ini akan ada prakteknya. Praktek itu menggunakan kitab asli, kitab gundul yang benar-benar gak ada harokatnya dan dibaca, suruh baca. Dan biasanya kemampuannya akan lebih meningkat ketika kita mau belajar atau mulai mencoba membaca kitab-kitab gundul. Ini berguna banget nanti. Dan pada dasarnya kan Al-Quran itu kan diturunkan tanpa ada harokat dan titiknya kan. Makanya kenapa orang-orang Arab itu bisa membaca, karena mereka sudah hafal
sudah bisa membacanya, cara membacanya udah tahu gitu. Dan sekarang itu ada harokatnya, itu sebenarnya mempermudah kita untuk belajar sebenarnya. Nanti kedepannya akan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sifatnya ini, kalau nahwu ini dalam bahasa Arab ini seperti matematika ya, banyak rumusnya. Jadi lumayan rumit kalau kita ingin belajar, tapi insya Allah dimudahkan Allah. Kebingungan kita dan kesulitan kita merupakan proses belajar ya. Dan ini merupakan yang paling penting adalah untuk mengangkat kebodohan di dalam diri kita. Seperti itu. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita cukupkan perjumpaan kita kali ini dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nakhtatim liqa'ana hadza bi qiraatil hamdalah, alhamdulillah, wa du'a kafaratul majlis. Subhanallah. Hadza ma aqulu lakum, syukran ala husni istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.